kita akan melanjutkan materi termodinamika teknik kimia lanjut ya. Untuk hari ini kita akan melihat kembali model-model aktivitas gitu ya. Jadi ini model-model yang digunakan untuk representasi sistem larutan non ideal ya. Kalau kita merujuk larutan non ideal berarti larutan sistem larutan tersebut tidak mengikuti hukum Raoul ya, tidak mengikuti hukum Raoul yang aktivitasnya tidak sama dengan satu ya. Dan kalau misalkan kita punya suatu data gitu ya dengan suatu sistem dengan aktivitasnya itu lebih besar dari satu, kita namakan itu penyimpangan yang positif ya, positive deviation from Raoult's law. Terus kalau misalkan kita punya gamma kurang dari satu ya, kita namakan itu penyimpangan negatif terhadap hukum Raoul ya. Jadi biasanya waktu kita ingin menyatakan keadaan non ideal ya, kita nyatakan itu dalam bentuk aktivitas ya. Jadi kita bisa mengukur ke non idealan suatu sistem larutan itu lewat aktivitas. Jadi kalau misalkan aktivitasnya tidak sama dengan satu, itu berarti larutannya non ideal dan menyimpang dari hukum Raoul. Dan itu secara fisis ya, itu artinya ada interaksi gitu ya antar molekul yang ada gitu ya. Entah itu lebih ke arah tarik menarik atau lebih ke arah tolak menolak. Oke, jadi ini yang sudah kita review minggu yang lalu ya. Jadi kita punya kondisi kesetimbangan, itu fugasitas pada fasa vapor sama dengan fugasitas pada fasa liquid ya. Dan ini pada fasa uap gitu ya, pada fasa vapor, pada fasa uap kita punya YI kali VI kali P ya. Dan pada liquid phase kita gunakan itu koefisien aktivitas ya. Kalau yang di fasa uap kita punya koefisien fugasitas. Jadi di fasa uap kita punya koefisien fugasitas, di fasa larutan kita punya koefisien aktivitas. Jadi ini kita nyatakan FIL fugasitas pada fasa liquid itu sama dengan XI kali gamma I kali FIL. Dengan YI itu fraksi mol di fasa uap, XI itu fraksi mol di fasa cair ya. Terus kita biasanya menggunakan pointing method gitu ya, untuk menggunakan untuk menghitung gitu ya, digunakan untuk menghitung fugasitas fasa cair gitu ya untuk pure komponen. Jadi kita bisa gunakan FIL sama dengan VI saturated kali PI saturated eksponen dalam kurung VIL dikalikan P kurang PI saturated bagi RT. Kita gabungkan ya pointing method ini ke atas gitu ya, dan pada kondisi kesetimbangan jadi saya bisa dapatkan YI VI kali P sama dengan XI gamma I VI saturated kali PI saturated eksponen FIL pada fasa liquid ya dikalikan P kurang PI saturated dibagi dengan RT. Nah, kita definisikan itu K ratio ya, KI itu sama dengan YI per XI. Jadi saya bisa tuliskan KI itu sama dengan sebagai berikut ya, gamma I pada fasa liquid kalikan PI saturated per P dikalikan VI saturated eksponen berikut ya. Dan ini asumsi yang penting ya, jadi pada tekanan yang rendah gitu ya, pointing correction dan rasio dari VI saturated dan VI gitu ya, itu mendekati satu ya. Jadi kita sekarang mendapatkan kondisi yang kita namakan modified Raoult's law ya. Jadi hukum Raoult yang kita modifikasi ya. Jadi kita dapatkan KI-nya itu sama dengan gamma I pada fasa liquid dikalikan PI saturated per P, atau kita dapatkan sekarang YI kali P sama dengan XI kali gamma I kali PI saturated. Nah tentunya kalau misalkan kita set gamma I sama dengan 1, kita akan dapatkan kembali kondisi hukum Raoult ya, dimana kita dapatkan YI kali P sama dengan XI kali PI saturated ya. Oke, sekarang kita sudah mendefinisikan excess Gibbs free energy ya minggu yang lalu. Itu G excess sama dengan G nyata ya, dikurangi dengan G larutan ideal ya, ideal solution ya. Sehingga kita bisa peroleh itu GE sama dengan RT sigma XI ln gamma I ya. Ini yang sudah kita turunkan minggu yang lalu. Dan sebenarnya aktivitas dan excess Gibbs free energy ini saling terkait ya, saling terkait. Jadi kalau misalkan kita bisa menghitung G excess, kita bisa menghitung gamma I dan sebaliknya ya. Dan excess Gibbs energy ini dia itu 0 untuk larutan ideal. Itu jelas ya. Karena
GE itu akan 0 jika ln gamanya itu 0 dan ln gamma akan 0 jika gamma I-nya sama dengan 1. Oke? Jadi sekarang kita kalau misalkan kita mendefinisikan kembali ya, kita ingat dou GE per dou NI pada TP dan NJ konstan itu sama dengan RT ln gamma I. Kita akan bandingkan ini, membandingkan berbagai macam persamaan keadaan ya. Jadi yang paling ideal, yang paling terbatas gitu ya kondisinya, yaitu ideal gas model gitu ya. Jadi kita punya di sini FIV sama dengan fugasitas pada fasa vapor itu YI kali P ya. Jadi fugasitas itu sebenarnya itu tekanan ya. Jadi tekanan. Jadi kalau misalnya pada kondisi ideal itu sebenarnya tekanan parsial ya. Jadi YI dikalikan dengan P total. Lalu pada model ideal solution model gitu ya, kita asumsikan tadi FI pada fasa vapor itu sama dengan gamma IV kali YI kali P gitu ya. Dan nanti ini pada kondisi real solution model gitu ya, kita bisa definisikan di sini mengadopsi departure function ya. Jadi FIV sama dengan gamma IV kali YI kali P. Kita definisikan sekarang excess properties ya. Jadi RT ln gamma I itu sama dengan dou G excess dibagi per dou NI. Jadi ini diukur pada TP dan NJ-nya konstan. Dan ini tentunya gamma I-nya tidak sama dengan 1 ya, karena untuk kondisi non ideal. Nah, sekarang berarti kita bisa dapatkan FI-nya itu sama dengan gamma I kali XI kali FI0, sehingga FIL-nya kita bisa tuliskan XI kali gamma I kali PI saturated. Oke, sekarang kita dapatkan bahwa persamaan hukum Raoul yang termodifikasi itu adalah gamma I sama dengan YI kali P per XI kali PI saturated. Jadi kita bisa menghitung jika kita punya data eksperimental ya, YI XI gitu ya, kita bisa menghitung gamma I ya dengan menggunakan hukum Raoul yang termodifikasi ini. Dan dari situ kita bisa menghitung besaran GE per RT. GE per RT ini kita bisa hitung, yaitu X1 ln gamma 1 ditambah X2 ln gamma 2. Dan kita bisa memplot gitu ya, memplot GE per RT versus X1 ya. Jadi kita bisa memplot fungsi GE per RT yang tadi kita hitung dari X1 ln gamma 1 tambah X2 ln gamma 2, kita plot terhadap salah satu fraksi mol ya, yaitu komponen 1. Nah, sekarang kita ambil contoh. Jadi kalau misalkan untuk sistem 2 propanol yaitu komponen 1 gitu ya, dan air ini untuk komponen 2, dan ini kita ukur pada T sama dengan 30 derajat Celcius, itu P1 saturated-nya itu 60,7 mm Hg ya, dan P2 saturated-nya itu 32,1 mm Hg, dan Y1-nya itu 0,6462 pada saat X1-nya itu 0,6369 pada P total sama dengan 66,9 mm Hg. Sekarang kita bisa menentukan ya koefisien aktivitas dan dikaitkan dengan excess chips energy ya. Jadi sekarang saya bisa hitung gamma 1 itu sama dengan Y1 kali P dibagi X1 kali P1 saturated. Kita substitusi angkanya, 0,6462 kali 66,9 dibagi 0,6369 kali 60,7. Jadi kita dapatkan gamma satunya 1,118. Dan untuk gamma 2 itu Y2 kali P dibagi X2 kali P2 saturated. Kita dapatkan di sini 2,031. Dan jelas ini sistemnya non ideal ya, karena gamma 1 dan gamma 2 tidak sama dengan 1 ya untuk diukur pada kondisi TP di atas. Jadi sekarang selanjutnya saya bisa menghitung GE per RT sama dengan X1 ln gamma 1 ditambah X2 ln gamma 2. Jadi saya bisa dapatkan sama dengan 0,328 ya, 0,328. Jadi ini selanjutnya kalau misalkan kita plot gitu ya, ini experimental data gitu ya, ini yang dot ini ya, yang bentuk bujur sangkar ini. Ini experimental data gitu ya. Nanti kita bandingkan dengan data dari model gitu ya. Jadi kita fitting dulu, lalu nanti kita hitung GE per RT-nya ya dari parameter yang kita hitung dari model masing-masing. Itu satu parameter Margus, dua parameter Margus, dan dua parameter Van Laar. Jadi ini kita nanti bisa bandingkan ya GE per RT terhadap fraksi mol ya, terhadap fraksi mol komponen 1 yaitu 2 propanol. Kita bandingkan eksperimental ya, dan juga dari model. Sekarang kita lihat review lagi one parameter Margus equation ya yang sudah kita
bahas minggu lalu, di sini akan saya bahas lagi ya. Dan ini yang paling sederhana gitu ya untuk Gibbs Excess Energy Function gitu ya, itu kalau kita nyatakan GE per RT sama dengan A kali X1 kali X2. Itu yang paling sederhana ya, karena di sini hanya mengandung satu parameter. Jadi makanya disebut model Margolds satu parameter ya. Parameter A itu konstan gitu ya, yang ini tidak terkait gitu ya dengan variabel yang lain ya, tidak terkait dengan parameter dari persamaan keadaan, tidak terkait dengan Helmholtz, dan juga tidak terkait dengan persamaan Antoine ya. Dan di sini kita coba turunkan ya fungsi gamma 1 gitu ya, terhadap komposisi. Jadi sekarang kita tuliskan karena X1 itu merupakan fraksi mol. Jadi fraksi mol 1 itu sama dengan N1 dibagi N total ya. Jadi ini saya tuliskan saja. Ini A dikalikan, kita ganti X1-nya itu N1 per N. Ini A kali N2 ya, N2-nya tetap di situ. Jadi sekarang saya bisa tuliskan, kalau misalkan saya turunkan dou GE per NI pada TP dan NJ konstan, ya, jadi sekarang saya turunkan terhadap N1, saya bisa dapatkan bentuk berikut ya. Jadi ini saya dapatkan A kali N2 dikalikan 1 per N kurang N1 per N kuadrat sama dengan A kali N2 per N dikalikan 1 minus N1 per N. Dan ini saya akan dapatkan N2 per N itu fraksi mol komponen kedua yaitu X2. Dan ini 1 kurang N1 per N. Jadi N1 per N itu X1. Ingat ini turunan parsial ya. Jadi kalau misalkan saya turunkan parsial terhadap N1, N2 saya anggap konstan. Begitupun sebaliknya jika saya turunkan terhadap N2, N1 saya anggap konstan. Jadi saya bisa dapatkan fungsinya sekarang ln gamma 1 itu sama dengan A kali X2 kuadrat. Dan dengan cara yang sama saya bisa turunkan ln gamma 2 sama dengan AX1 kuadrat. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi setelah kita dapatkan tadi kita bisa menghitung ya. Jadi melanjutkan dari contoh pertama pada 30 derajat Celcius menunjukkan pada X1 sama 0,1168 dan Y1 0,5316 pada P sama dengan 60,3 mm Hg. Sekarang kita diminta menghitung tekanan dan komposisi di fasa uap gitu ya, jika diprediksi dengan menggunakan model Margolds satu parameter ya. Jadi sekarang pada X1 sama dengan 0,6369 kita menemukan bahwa GE per RT itu sama dengan 0,328 ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung ya, kalau GE per RT sama dengan A kali X1 X2 sama dengan, kita bisa menghitung parameter A di sini dengan satu data ya. Jadi kita dapatkan 0,328 dibagi 0,6369 dibagi 0,3631 sehingga kita dapatkan GE per RT-nya 1,42. Jadi sekarang pada komposisi yang baru kita dapatkan X1-nya pada X1 sama dengan 0,1168. Kita dapatkan ln gamma 1 sama dengan AX2 kuadrat. Ini kita masukkan 1,42 kali 0,8832 kuadrat. Kita dapatkan 1,107 ln gamma 1-nya. Dan ini gamma 1-nya sama dengan 3,03. Dan ini ln gamma 2 sama dengan AX1 kuadrat. Itu sama dengan 1,42 dikalikan 0,1168 dikuadratkan. Jadi saya dapatkan 0,0194. Dan ini akan memberikan gamma 2 sama dengan 1,02. Sekarang kita substitusi ya ke hukum Raoult yang termodifikasi ya. Jadi kita punya sekarang Y1 kali P sama dengan X1 kali gamma 1 kali P1 saturated. Jadi kita masukkan angkanya semua di sini ya. Dengan masukkan X1-nya itu 0,1168 dikalikan gamma 1-nya 3,03 dikalikan dengan P1 saturated 60,7. Jadi kita dapatkan Y1 kali P itu 21,48 mm Hg. Dan untuk yang kedua Y2P sama dengan X1 kali gamma 2 kali P2 saturated. Jadi sekarang kita dapatkan Y2P-nya sama dengan 28,92 mm Hg dan tekanan totalnya sama dengan, kita jumlahkan ya, kita dapatkan 50,4 mm Hg. Dan ini kita dapatkan fraksi di fasa uap yang diprediksi oleh model Margolds satu parameter. Dan nanti kita bisa bandingkan data yang diprediksi oleh model Margolds satu parameter ini dengan data yang sesungguhnya ya, dengan data real yang tadi kita peroleh di awal.